Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian anak SMA jurusan MIPA, pasti belajar fisika. Nah, kalau anak SMP pasti belajar IPA, tapi kadang-kadang di matpel IPA ada yang hitung-hitungannya ya kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini pun juga sebenarnya bagian dari ilmu fisika. Di samping ada kimia dan biologinya. Fisika itu ilmu yang mempelajari sifat materi atau benda, mulai dari bagian-bagian atom, benda sehari-hari, sampai benda angkasa, dilihat dari geraknya dalam ruang dan waktu, juga penyebab benda tersebut bergerak, seperti adanya energi ataupun diberi gaya. Jadi seharusnya belajar fisika itu menarik, dan memang gak seharusnya boring. Tapi kenyataannya seperti yang udah kalian tahu. Kok fisika susah? Pakai rumus yang mana? Kok jadi matkul MTK kasih kedua lagi? Udah gitu kalau di ke-13 anak MIPA, MTK-nya ada dua, MTK minat sama MTK umum. Ditambah fisika jadi 3 matkul hitungan buat anak MIPA. Wow. Dan komentar keresahan-keresahan yang lainnya. Tapi jangan khawatir. Untuk menjelaskan fenomena keresahan tersebut, saya Reza dari channel Nada Zaman Fish for School akan saya jawab di video ini. Oke, saya mulai dari pengalaman saya pas awal ngajar fisika kelas 10 MIPA. Pada awal tahun pelajaran sekitar Juli 2022, sebelum akhir dari pertemuan awal perkenal saya dengan anak-anak baru kelas 10 MIPA SMA, saya kasih tes numerik. Inilah 30 soal tes numeriknya. Saya ambil dari skripsi mahasiswa yang melakukan penelitian analisis kemampuan matematika anak SMP dengan tes numerik. Jadi soal tadi itu adalah soal untuk anak SMP yang saya coba ujikan ke anak kelas 10 yang saya ajar. Dan hasilnya sesuai perkiraan. Secara sekilas, sebagian besar siswa tidak bisa mengerjakan dengan baik. Namun, pada saat itu saya tidak menghitung langsung persentase siswa yang bisa mengerjakan dengan baik, karena awalnya saya memang melakukan ini sebagian besar hanya untuk memahami kemampuan menghitung mereka juga secara sekilas. Namun, sebelum video ini dibuat sekitar bulan Mei, saya mencoba membuka lagi hasil tes numerik yang saya berikan kepada anak kelas 10 pada saat itu. Saya coba membuat persentase anak yang berhasil mengerjakan dengan baik dan membandingkannya dengan anak yang tidak berhasil mengerjakannya dengan baik. Saya coba dengan batas kriteria tadi di batas 60%. Harusnya ini batas tuntas yang cukup rendah untuk soal SMP yang diujukan untuk anak SMA, ya kan? Total siswa yang mengerjakan soal ini dari beberapa kelas 10 yang saya ajar sebanyak 233. Dan hasilnya setelah saya kumpulkan sesuai kriteria tadi, hasilnya jujur saja bikin saya sempat speechless. Dan anak-anak yang di kelompok kurang lebih 16% ini, ulangan harian fisikanya selalu di atas rata-rata nilai ulangan harian fisika secara keseluruhan. Jadi salah satu penyebabnya adalah kemampuan matematika atau kemampuan numerik yang rendah. Namun di antara kalian juga mungkin bertanya-tanya dan masih belum paham, mengapa fisika harus pakai ngitung segala seperti matematika? Akan kita bahas juga di sini. Tapi sebelum lanjut, saya gak akan membahas faktor lain yang menyebabkan mereka gak bisa mengerjakan soal tersebut. Atau mungkin sebagian anak SMA lain juga kesulitan mengerjakan tes tersebut dengan baik. Tidak hanya di tempat sekolah saya mengajar. Mungkin sebagian besar pasti setuju dan pasti tahu salah satu penyebabnya kemampuan belajar siswa menurun akhir-akhir ini adalah ini, pandemi COVID-19, yang menyebabkan kemampuan belajar mereka menurun, termasuk kemampuan numerik mereka. Dan yang mungkin ini juga menyebabkan hasil tes numerik sebelumnya seperti tadi. Saya tidak akan bahas itu. Begitu juga dengan faktor-faktor lain seperti minat belajar,
aktivasi belajar, kualitas KBM di sekolah, bimbingan ortu atau wali di rumah, dan yang terakhir DLL. Jadi supaya pembahasan video di ini lebih fokus dan terarah, saya akan membahas konsep matematika dasar yang perlu dikuasai sebelum belajar fisika SMA. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Mengapa fisika harus pakai ngitung segala? Kita mulai dari membahas beberapa fisikawan atau matematikawan pada zaman dahulu. Pasti kalian tahu orang ini. Orang yang mengungkapkan hukum gerak benda dan hukum gravitasi, menulis buku berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Isi bukunya merupakan penerapan prinsip matematika dalam hukum gerak benda atau yang kalian kenal 3 hukum Newton di fisika. Kalau dilihat dari judul dan isi bukunya, sebagian besar orang pasti akan berpikir ini adalah buku matematika. Dan itu gak salah. Buku ini bisa dianggap buku matematika, hanya saja diterapkan dalam pengamatan fenomena gerak benda, yang di zaman sekarang kita kenal ke dalam bagian ilmu fisika. Selanjutnya, Galileo Galilei. Sebagian besar orang tahu kalau orang ini adalah salah satu pengembang teleskop. Lagi-lagi Galileo juga sama ahli dalam penerapan matematika dalam ilmu alam. Dia menulis buku tentang ilmu gerak dan ilmu kekuatan material benda secara matematis. Ya, dan buku ini juga gak sedikit memiliki gambar-gambar seperti pada buku matematika pada umumnya. Kita ambil satu contoh ilmuwan muslim yang jauh sebelum zamannya Newton atau Galileo, yaitu Al-Haytham. Dan di buku ini juga sama, banyak persamaan matematika yang diterapkan dalam ilmu optika. Jadi bisa kita pahami kalau matematika selalu menjadi metode dalam berbagai persoalan yang ada di fisika. Di samping memang para ilmuwan pada saat itu adalah seorang polimatik, yaitu ilmuwan yang pengetahuannya tidak terbatas pada satu bidang saja seperti ilmuwan-ilmuwan yang kita bahas tadi. Mereka bisa memecahkan persoalan ilmu alam dengan prinsip-prinsip matematika. Selanjutnya kita bahas materi matematika yang perlu kalian kuasai sebelum belajar fisika SMA. Kalau saya lihat dari silabus matematika SMP K13, hampir semua bab matematika SMP menjadi dasar untuk bisa menyelesaikan soal-soal fisika SMA. Jadi untuk teman-teman yang masih SMP dan nantinya pas masuk SMA di kurikulum Merdeka ingin ambil matkul MIPA, saya sarankan kuasai matematika SMP dulu. Untuk teman-teman SMA yang mungkin list tadi terlalu banyak, saya buat list yang lebih sedikit. Jadi buat teman-teman SMA, saya sarankan sambil belajar fisika, kuasai juga materi-materi matematika ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan matematika dalam soal-soal fisika berdasarkan list ini. Oh iya, sebelum lanjut, biar videonya tidak terlalu panjang, saya tidak akan menjelaskan contoh penyelesaian soal fisikanya dengan detail. Saya akan menjelaskannya dari sudut pandang matematisnya saja, supaya kalian paham bahwa ada konsep matematika yang perlu kalian kuasai dalam penyelesaian soal fisika. Untuk teman-teman SMP juga sama, cukup lihat dari hitungannya saja, jangan terlalu lihat konsep fisikanya, biar lebih mudah paham. Karena soal yang digunakan adalah contoh soal fisika SMA. Oke, kita mulai dengan operasi bilangan. Di dalamnya bisa ada pecahan, desimal, kuadrat, ataupun akar. Kita pakai contoh konsep energi kinetik dalam fisika SMA ya. Nah, rumus energi kinetik itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, M-nya itu massa, V-nya kecepatan ya, EK-nya itu energi kinetik. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, M-nya 2,5, V-nya 2. Nah, berapa energi kinetiknya ya? Nah, penyelesaiannya, nah di sini kan M-nya ya 2,5, terus V-nya 2, tapi ini dalam kuadrat ya atau pangkat 2. Nah, 2,5-nya ini dalam bentuk desimal ya. Kita bisa ubah dalam bentuk pecahan campuran ya, jadi 21/2 atau dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/2 ya. Nah, oh ya jangan lupa di sini 2 pangkat 2 ya, bisa menjadi 4. Nah, di sini kita fokus ke bagian akhirnya. Di sini 1/2 dikali 5/2 kali 4. Nah, ini kan 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, ini berarti bisa dicoret-coret ya, 4 dengan 4. Jadi 4 bagi 4. Nah, ini tinggal 1 kali 5 adalah 5 ya. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh satu lagi dengan konsep energi kinetik yang sama ya. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, energi kinetiknya
16 Joule ya, terus M-nya 4 kg ya. Nah, berapa P-nya ya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Di sini energi kinetiknya 16 ya, udah diketahui lebih dulu. Terus ini setengah ya dari rumus. Nah, ini M-nya 4. Nah, ini kan setengah itu kan bentuk pecahan ya. Nah, dikali bilangan bulat ini sama aja dengan setengah kali itu sama dengan 4/2 ya, hasilnya 2. Nah, karena kita cari Pi-nya ya yang ini. Nah, berarti ini si 2-nya harus pindah ruas ya kalau kata teman-teman SMP atau SMA-nya. Jadi ini 16/2 itu jadi 8 ya. Nah, karena ini masih kuadrat ya, berarti kedua ruas baik 8 dan pi kuadrat itu harus diakarkan ya. Nah, berarti 8 diakarkan jadi akar 8. Nah, pi kuadrat diakarkan jadi pi ya. Nah, di sini 8 itu sama dengan 4 kali 2 ya. Nah, 4 ini diakarkan menjadi 2 ya, dan masih ada akar 2-nya ya. Jadi di sini hasilnya 2 akar 2 ya. Selanjutnya aljabar dan persamaan linear ataupun kuadrat. Nah, di matematika contohnya di sini ada persamaan linear yang cukup sederhana ya. Ya sama dengan 3x plus 2. Nah, persamaan seperti ini bisa dibuat dalam persamaan gerak benda di fisika ya. Nah, dengan S-nya itu jarak dalam 1 meter, T-nya dalam waktu ya, satuannya sekon. Nah, jadi di sini persamaan gerak bendanya S sama dengan 3T plus 2. Nah, kalau misalnya T-nya 0 ya, berarti S-nya itu adalah 2 meter ya. Nah, artinya posisi awal itu 2 meter ya. Di posisi awalnya sebelum bergerak di T0 second ya. Nah, kalau misalnya T-nya 2, berapa S-nya ya? Nah, kalau misalnya T-nya ini disubstitusi menjadi 2 ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 2 jadi 8 meter. Jadi di detik kedua ya, atau di 2 second itu jaraknya menjadi 8 meter, dan di detik awal itu 2 meter ya. Nah, seperti itu. Ini dalam bentuk persamaan linear. Contoh yang selanjutnya, contoh persamaan kuadrat dia sama dengan 100 min 5x kuadrat. Nah, di fisika itu bisa digunakan dalam persamaan gerak jatuh bebas. Dengan hanya itu ketinggian dalam satuan meter, T-nya dalam waktu dalam 1 second. Jadi persamaannya menjadi H sama dengan 100 min 5T kuadrat. Nah, kalau misalnya jika T-nya sama dengan 0 second ya, nah maka H-nya itu sama dengan 100 meter ya. Berarti ini ketinggian awalnya sebelum benda dilepaskan dari permukaan tanah yaitu 100 meter ya, ketinggian awalnya. Nah, kalau misalnya T-nya 2 second, atau artinya ketika benda dilepaskan 2 detik kemudian, berapa ketinggiannya dari permukaan. Nah, kita tinggal substitusikan aja, T-nya itu 2 ya. Nah, di sebelah sini ya, dan hasilnya akan menjadi 80 meter ya, setelah dilepas 2 detik kemudian dari permukaan. Selanjutnya grafik atau bidang kartesius. Nah, contohnya penerapannya di sini ya, ada grafik V terhadap I atau grafik tegangan terhadap kuat arus. Dengan bidang kartesius atau grafik kartesius kita bisa mencari berapa nilai resistornya ya. Nah, di sini ada data tegangan dan kuat arusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabelnya juga ya. Jadi semakin besar tegangan kuat arusnya, maka tegangannya juga akan semakin besar ya. Nah, sama seperti di tabel ini ya, semakin naik maksudnya di grafik ini ya. Nah, kalau dari hukum Ohm kan V itu sama dengan I kali R ya, nah yang ini. Nah, kalau cari R nya itu sama dengan V per I. Nah, untuk mencari nilai resistornya kita bisa mencarinya dengan menentukan gradien garis tersebut ya. Nah, garis di grafik ini ya, garis di grafik ini. Nah, dengan M-nya itu sama dengan Y2 kurang Y1 dan X2 dan kurang Y1 ya. Nah, jadi R-nya itu sama dengan gradien garis ini ya, yang warna merah ini. Kita tentukan dulu 2 titik yang akan kita ambil, yang akan kita masukkan ke rumus
gradiennya, misalnya X1 nya 1,5 dan Y1 nya 3, berarti titik yang ini ya. Nah ini 1,5 dan 3 ya. Nah titik kedua ini X2 nya 2,5, Y nya 5 ya, berarti yang ini ya 2,5 dan 5. Nah ini ya, ini titik kedua, berarti ini titik pertama. Nah tinggal kita masukkan ke rumus tadi ya, yang sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi Y1, dan hasilnya di sini bisa ditemukan bahwa nilai resistornya itu adalah 2 ohm ya. Nah jadi di fisika juga ada analisis grafiknya ya, dengan grafik kartesius atau bidang kartesius. Selanjutnya teorema Pythagoras. Nah di fisika juga ada beberapa soal fisika yang penyelesaiannya menggunakan teorema Pythagoras. Nah simpelnya kalau teorema Pythagoras itu untuk mencari sisi miring atau sisi C ya, kita bisa temukan dengan mengetahui sisi depan A dan sisi samping B ya. Nah dengan rumusnya ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah contohnya seperti ini ya, di konsep jarak dan perpindahan. Nah misalnya ada seorang anak yang bergerak dari titik A ke titik B terus ke titik C ya. Nah dari A ke B 3 meter, dari B ke C ini 4 meter. Nah kalau ngitung jaraknya itu adalah ngitung lintasannya itu ditempuh ya, jadi tinggal 4 tambah 3 itu jadi jaraknya 7 meter. Nah kalau perpindahannya itu ngitung garis lurus dari titik awal ke titik akhir ya. Nah titik awalnya A dan titik akhirnya ini ya C. Nah kalau kita anggap misalnya A nya itu 3 meter, B nya 4 meter ya. Nah dengan teorema Pythagoras kita bisa temukan bahwa dari titik awal ke titik akhir itu jaraknya adalah 5 meter ya. Itu contohnya yang sederhana dalam Pythagoras. Contoh terakhir, bangun datar dan bangun ruang ya. Nah biasanya kalau bangun datar atau bangun ruang itu mencari luas bangun datar atau volume bangun ruang. Nah, contoh di fisika itu mencari titik berat atau titik seimbangnya ya. Nah pasti biasanya kan kalau nyari titik seimbang sebuah benda pasti di sini ya, titik seimbang atau titik beratnya. Nah kalau dibangun ruang seperti ini ya pasti tepat di tengah-tengahnya ya, di koordinat X dan Y. Nah kurang lebih di sini ya. Nah kalau di tabung ini ya, dibangun ruang ini tabung, nah posisinya ada di sini ya, posisinya setengah dari tinggi tabungnya ya, setengah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dua bangun datar ini digabungkan? Apakah titik beratnya di sini? Belum tentu ya. Nah, di sini kita bisa pakai dengan rumus titik berat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk mencari titik berat dari sumbu X-nya ya. Ya, berarti di sini ada bidang kartesiusnya juga ya, harus paham. Nah, ini di yang sumbu Y-nya ya, ini rumusnya. Kalian cari dulu titik berat masing-masingnya, pasti di tengah-tengah ya, ini di sini, dan luasnya ya, berarti di sini kalian harus cari luas bangun datar yang bangun datar pertama dan bangun datar yang kedua ya. Nah, tinggal dimasukkan ya titik berat di masing-masing bangun datar dan luas bangunnya juga ya. Nah di sini bisa ketemu hasilnya ya, 2,33 kalau misalnya di sumbu X ya. 2,33 itu di sebelah sini kurang lebih ya. Nah untuk di sumbu ya di sini hasilnya 1,6 ya. Nah kurang lebih di sebelah sini ya. Nah kalau kita tarik berarti ada di sebelah sini ya. Nah bukan di sini tapi di sebelah sini ya. Nah ini titik ini ya. Oh ya, A1 dan A2 nya ini A2 ya. A1 A2 nya ini dimasukkan juga ke rumus ini ya. A1 dan A2 ini A1 A2 ya. Jadi kalian harus bisa mencari luas bangun datar ya,
bisa itu segitiga, bisa itu berbentuk lingkaran dan lain sebagainya ya. Bahkan volume juga ada ya, volume gabungan, ada dua bangun ruang bisa digabung dan harus mencari titik beratnya ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Ya, itulah beberapa konsep-konsep matematika yang perlu kalian kuasai sebelum belajar fisika SMA. Itulah penjelasan dari saya mengenai kenapa tidak sedikit siswa SMA yang kesulitan belajar fisika, dan juga pentingnya penguasaan matematika dasar sejak SMP sebelum lanjut mempelajari fisika SMA. Pesan dari saya untuk siswa SMA, walau sampai saat ini kemampuan matematika kalian masih belum cukup untuk belajar matematika ataupun fisika, jangan khawatir dan jangan terlalu dalam penyesalan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar lebih baik secara mendasar. Tidak sedikit cerita orang yang berhasil mencapai kesuksesan, walau orang tersebut terlambat memperbaiki kesalahan masa lalunya. Jadi, baik kalian yang masih kelas 10 ataupun sudah kelas 11 dan kelas 12, cobalah untuk belajar matpel yang memang seharusnya kalian kuasai dulu, walaupun itu matpel untuk anak SMP. Lakukan hal tersebut sebelum kalian benar-benar masuk sebelum hari pertama kalian kuliah nanti. Hal ini berlaku untuk matpel manapun, tidak hanya untuk matematika dan fisika seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena saya yakin anak SMA kemampuan belajarnya semakin lebih baik dibanding sebelum kalian duduk SMA, sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Kuatkan niat dan mental kalian. Dan untuk siswa SMP, sebelum kalian masuk SMA, apalagi jika kalian kelas 9 SMP, masalah kemampuan matematika kalian. Walaupun kalian tidak ingin belajar matpel, saintek, ataupun MIPA seperti fisika, kimia, biologi saat SMA nanti, tetap asah kemampuan matematika kalian. Jika kalian memang serius ingin kuliah setelah SMA, camkan baik-baik daripada kalian menjadi korban penyesalan selanjutnya. Saya Reza dari channel Nada Zaman Fish for School. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe.